Sahabat YKB yang dikasihi Tuhan, senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Yesi Irawan dari GKI Kayu Putih, Jakarta. Renungan kita hari ini Jumat 20 Maret 2026 ditulis oleh Pendeta Hariman A. Patianakota dari Universitas Kristen Maranatha Bandung dengan judul Kasih Karunia yang Menobatkan, yang dilandaskan pada kitab Yehezkiel 33 ayat 10-16. Dan nats yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Yehezkiel 33 ayat 11a. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu, kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau yang menolong agar kami pun juga dapat memahami firman Tuhan yang kami renungkan ini. Bahkan kami juga dapat menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Kami percaya Roh Kudus senantiasa menuntun kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Sahabat, saya akan bacakan untuk kita semua Yehezkiel 33 ayat 11a demikian. Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan pada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan pada pertobatan orang fasik itu dari tingkah lakunya, supaya ia hidup. Sahabat, bertobat berarti berbalik dari jalan yang salah dan hidup di dalam jalan yang benar. Bertobat juga berarti berbalik dari hidup yang membelakangi Tuhan untuk kemudian hidup dengan jujur di hadapannya. Jika sebelumnya seseorang memiliki kebiasaan manipulatif dan hidup di dalam kebohongan, maka bertobat berarti mau hidup di jalan yang lurus. Tuhan menghendaki pertobatan umat-Nya. Nabi Yehezkiel menyampaikan pesan tersebut kepada umat Israel. Allah tidak menghendaki kematian orang fasik, melainkan pertobatan mereka. Pesan ini disampaikan Yehezkiel untuk mengingatkan bahwa hidup adalah anugerah. Sebab sebaik apapun manusia, ia tetap dapat berbuat salah. Sebaliknya, sejahat apapun manusia, ia pun masih dapat melakukan kebaikan. Bukan karena kebaikan seseorang lalu ia diselamatkan, dan bukan pula karena kejahatan lalu ia ditimpa kemalangan. Namun Allah menghendaki perubahan. Allah mau mereka bertobat dari hidup. Karena itu mereka harus terbuka untuk belajar dari pengalaman dan terbuka untuk menerima kasih karunia Allah. Sahabat, kasih karunia Tuhan membawa kita kepada kehidupan yang baru, sehingga kita memiliki keberanian untuk hidup jujur dan mau berjalan lurus. Jangan terpaku pada besar kecilnya dosa, tetapi sandarkanlah hidup pada kekuatan kasih karunia Tuhan. Sejauh apapun kita telah pergi, cintanya selalu mampu membawa kita kembali. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau selalu mengundang kami ke dalam pertobatan. Ajarkanlah kami ya Tuhan, agar kami tidak menyia-nyiakan anugerah yang Engkau berikan. Anugerah keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Dan karena itu ya Tuhan, biarlah kami pun dalam kerendahan hati belajar untuk menyambut pertobatan dan juga hidup di dalam perubahan hidup. Sehingga ya Tuhan, kami semakin menyadari bahwa Engkaulah Allah yang sungguh-sungguh telah menolong kami untuk bebas dari kuasa dosa.
Kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau senantiasa menuntun kami untuk hidup di dalam komitmen pembaharuan hidup dan juga pertobatan. Terima kasih dan terpujilah Engkau ya Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati kita semua.